و شهر کشور و تهران حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد. Bendera merah Ya Lazarat Al-Hussein dikibarkan di atas kubah suci Masjid Jamkaran sebagai simbol Iran siap membalas penjahat teroris Amerika Serikat dan Zionis Israel yang membunuh pemimpin revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Sebelumnya, serangan udara Israel dan Amerika pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari, telah membombardir kantor Ali Khamenei di Tehran. Serangan balasan rudal Iran menghantam berbagai target militer di Tel Aviv dan Haifa pada waktu bersamaan. Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, merilis video peluncuran rudal pada hari Minggu. Iran melancarkan serangan rudal dan drone dengan target permukiman dan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Ketegangan semakin memanas sebab rudal Amerika menyasar rumah sakit Gandhi di Tehran dan gedung organisasi kemanusiaan Bulan Sabit Merah. Tengah malam dan tidak ada tampak kekhawatiran dan ketakutan yang tampak dari mereka, padahal ini dalam kondisi perang. Berjarak 80 km dari kota Tehran, Iran, kontributor Metro TV melaporkan kondisi di Masjid Khataum Nabiyyin di distrik Pardisan, kota Qom. Lokasi ini berdekatan dengan Fordow, pusat fasilitas nuklir Iran yang sempat dibom oleh Amerika Serikat pertengahan tahun 2025. Assalamualaikum pemirsa Metro TV di mana saja berada. Saya Ismail Amin, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Qom, salah satu kota di Iran. Ini saya sedang tengah berada di salah satu masjid. Kami baru saja mengadakan salat malam, kemudian majelis doa. Di antaranya adalah mendoakan Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran yang baru saja gugur syahid oleh serangan Israel. Warga negara Indonesia yang ada di Iran ada sekitar 290 orang tersebar di sejumlah kota. Aktivitas masyarakat Iran saat ini walaupun berada dalam kondisi perang, tapi aktivitas masih normal sebagaimana biasa. Tidak ada pembatasan khusus, masjid masih tetap ramai, anak-anak juga masih keluar rumah. Dan sekarang kita lihat bagaimana anak-anak berlarian di dalam masjid ini habis usai ibadah. Iran menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi dengan pesawat tak berawak pada Selasa pagi. Di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat diserang oleh Iran. Serangan tertuju di fasilitas maritim di dekat pelabuhan Salman di kota Manama. حادثه خیلی تلخ است و در گذشته یک شخصیت عظیم و شأن قلب همه ما رو جریدار کرده.
ملت رو سوگوار کرده. ولی اون چیزی که امام رحمت الله علیه فرمود این شهادت ها مردم رو با استقامت تر میکنه، همینطور است. آمریکایی ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و لذا رفتار نیروهای مسلح ما امروز رفتار بسیار قوی تر از روز قبل خواهد. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan agresi militer ini akan berlanjut selama 4 pekan. Perang akan terus berlangsung sampai semua tujuan tercapai. We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, if the president wants to do it really quickly, after that he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Tahun 2015 kan perjanjian tercipta, perdamaian antara Iran dan Amerika yang disetujui, disepakati, didukung oleh dunia. Nah sekarang begitu ganti perjanjian yang dinegosiasikan 13 tahun itu porak-poranda, artinya apa sih? Rakyat Amerika juga tidak menghendaki perang sebenarnya, tapi karena presidennya seperti ini, mau tidak mau jadi terlibat. Dunia di mana negara-negara adidaya itu, Amerika, Rusia, dan Cina masih berperan paling dominan. Menghadapi seorang presiden seperti ini tidak akan mudah diramalkan apa yang terjadi. Jadi perdamaian di Jenewa pun belum menentu, tidak menentu. Mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran, evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini. بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل. Setelah serangan pertama Israel ke Iran pada Sabtu 28 Februari, eskalasi terus meningkat. Sejumlah negara di Timur Tengah turut terdampak. Buntut dari serangan Israel, Iran melakukan serangan balasan. Negara-negara yang menjadi tempat beroperasinya pangkalan militer Amerika Serikat dibombardir ribuan rudal. Bahrain, Qatar, hingga Uni Emirat Arab dihujani serangan udara. Pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Bandara Erbil, Irak juga tidak luput dari serangan. Minggu pagi pekan lalu, markas pasukan koalisi Amerika di wilayah otonom Kurdistan Irak dirudal Iran. Setidaknya ada 45.000 hingga 50.000 pasukan Amerika berada di Timur Tengah. Mereka ditempatkan secara permanen di pangkalan militer Amerika di 8 negara. Negara-negara inilah yang disasar oleh serangan balik militer Iran. Kondisi ini jelas berpengaruh pada diaspora Indonesia yang kini berada di Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat jumlah WNI di Timur Tengah mencapai 519.042 orang. Sementara di Iran masih ada 329 WNI yang tinggal. ساعتی قبل صدای چند انفجار در برخی شهرها از جمله
اصفهان، قم، برخی مناطق استان لرستان، کرمانشاه، کرج و تبریز مشاهده می‌کنید. وزیر حمله به ایران رو تایید کرد و همزمان برخی منابع و رسانه‌های خارجی همراه ما باشید. در ادامه گفتگو می‌کنم با Tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. Yang akan dievakuasi di batch pertama Iran ini ada 32, tapi again, ini masih sangat, ini baru mulai kan, jadi mungkin masih akan kita lihat lagi. Jadi untuk sementara ini 32 orang. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Dalam keterangan pers tertulis, Kemenlu Indonesia meminta WNI yang berada di Timur Tengah untuk tetap tenang dan waspada. Warga diminta tetap memperhatikan arahan dari otoritas setempat. Sementara WNI yang akan melakukan perjalanan atau transit di Timur Tengah untuk mempertimbangkan ulang rencananya. Persoalannya, hingga Sabtu 28 Februari pekan lalu, masih ada 58.873 jemaah umroh asal Indonesia yang masih tertahan di Arab Saudi. Kepulangan mereka tertahan lantaran ruang udara di Timur Tengah ditutup untuk alasan keselamatan. Hartanto, jamaah umroh asal Madiun, Jawa Timur, hingga kini masih tertahan di Arab Saudi. Keluarganya berharap seluruh jamaah umroh bisa kembali dengan selamat ke tanah air. Keluarga besar khawatir, seluruh keluarga besar jamaah pun khawatir, anaknya pun sakit. Nah, keluarga mengabarkan, memberi kabar dia video call nggak bisa, telepon nggak bisa, itu bertambah khawatir lagi gitu. Hingga Minggu 1 Maret lalu, tidak kurang dari 1.800 penerbangan yang mendarat di Timur Tengah dibatalkan. Buntutnya di Indonesia, ada 60 penerbangan yang terdampak. Kementerian Haji dan Umroh menjamin, jemaah umroh yang berada di Arab Saudi akan segera diterbangkan pulang ke Indonesia. Kalau eskalasi terus meningkat, Kementerian Luar Negeri sudah berkomunikasi juga dengan Garuda. Kemarin sudah disampaikan ke kami ketika ada pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwasannya Garuda akan men-standby-kan 2 pesawatnya untuk mengangkut jamaah kita atau warga negara Indonesia yang ada di Timur Tengah kalau eskalasinya meningkat. Serangan Israel ke Iran sebenarnya bukan baru sekali ini saja dilakukan. Pertengahan Juni tahun lalu, Israel menggelar operasi Rising Lion yang menyasar fasilitas nuklir dan fasilitas militer Iran. Serangan ini dikenal dengan Perang 12 Hari. Iran membalasnya dengan operasi True Promise Third. Dampak perang saat itu, pemerintah Indonesia mengevakuasi 97 WNI secara bertahap ke wilayah Baku di Azerbaijan dan selanjutnya dipulangkan ke Indonesia. Perang Israel dan Amerika Serikat dengan Iran sudah pasti berdampak global. Mau tidak mau, kalau memang harus diberangkatkan jemaahnya dengan pesawat direct, ya harus ada tambahan biaya yang resikonya cukup lumayan tinggi. Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berlangsung sejak akhir Februari lalu secara tidak langsung berdampak terhadap kondisi geopolitik di dunia, tak terkecuali bagi Indonesia. Akibat perang terbuka,
pasukan Garda Revolusi Iran menutup Selat Hormuz dan membatasi pergerakan kapal komersial di kawasan tersebut. Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran yang strategis bagi distribusi perdagangan energi global. Kawasan ini setidaknya menangani 35 hingga 40% pasokan minyak ke seluruh dunia. Selain itu, penutupan kawasan ini juga berdampak serius terhadap melonjaknya ongkos logistik sehingga dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, sebab Indonesia sangat bergantung pada pasokan impor energi, baik LPG maupun minyak mentah. Mungkin menyangkut dengan kondisi terkini geopolitik ya, menyangkut dengan penutupan Selat Hormuz di Iran. Karena ini kita antisipasi tentang pasokan minyak dunia. Karena bagaimanapun kan kita masih melakukan impor 1 juta barel per day. Gimana Pak mitigasi Pak biar? Nanti saya besok insya Allah rapat di SDM, kami akan rapat Dewan Energi Nasional untuk membahas. Rapat dulu baru saya sampaikan hasilnya. Tapi kalau cadangan minyak kita berapa hari? Naik ya Pak? Ya berlahan-lahan sebagian sudah mulai ada perubahan harga naik. Kalau cadangan BBM nasional berapa hari? Masih cukup 20 hari. Cukup. Sampai dengan hari ini nggak ada masalah. Tapi kan harga dunia kan pasti akan terjadi koreksi ketika kondisi geopolitik yang tetap terus memanas di Timur Tengah. Eskalasi di Timur Tengah yang terus meningkat dalam sepekan terakhir juga berdampak terhadap aktivitas ibadah umroh di negeri ini. Sejak konflik menyala, Kementerian Haji dan Umroh mencatat terdapat puluhan ribu jemaah yang terancam tidak bisa pulang. Hingga awal Maret 2026, baru sekitar 6.047 jemaah umroh yang telah kembali ke tanah air. Konflik di Timur Tengah menimbulkan kecemasan bagi penyelenggara perjalanan umroh di tanah air. Berdasarkan catatan travel umroh dan haji Multazam Utamatur, konflik di Timur Tengah sangat mempengaruhi minat masyarakat yang ingin beribadah ke tanah suci Mekah. Sejak pecah konflik, terjadi penurunan jemaah yang cukup signifikan. Sangat mempengaruhi kondisi perjalanan umroh. Pertama, dari jamaah yang mau mendaftar pun sudah rasa khawatir tentu. Yang mau berangkat juga rasa khawatir. Apalagi travel juga selalu ada rasa khawatir. Namun alhamdulillah sementara ini perjalanan umroh yang melalui penerbangan direct masih aman. Selama penerbangan itu masih siap untuk terbang, berarti mereka sudah mempertimbangkan keselamatan. Dan jalur-jalur yang akan dilalui tentu mereka sudah mempertimbangkan mau lewat mana ya. Kecuali penerbangan-penerbangan yang transit ya, terkait dengan misalkan dia harus transit di Dubai, harus transit di Qatar, transit di Etihad, di Abu Dhabi. Nah ini juga akan mempengaruhi. Tapi kalau yang direct selama ini alhamdulillah belum ada informasi yang ditunda penerbangannya. Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia menyebut potensi kerugian yang ditaksir mencapai kisaran 1 triliun rupiah. Namun untuk keselamatan jemaah, mereka akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebenarnya juga yang perang lagi rugi kan. Sementara dampaknya adalah yang tidak perang pun terkait dengan kondisi ekonomis yang ada kaitan dengan negara perang. Seberapa besar itu Pak signifikan terhadap kerugian yang dialami oleh travel sendiri Pak? Kalau dilihat dari 1 bulan saja kita berangkat sekitar ada 200.000 jemaah dari bulan pertengahan Ramadan ini sampai nanti Syawal. Kalau dikali rata-rata 30 juta, hampir 600 miliar kerugiannya. Tapi yang kami tahu, komitmen pemerintah adalah bahwa tetap melindungi warga negaranya. Namun memang ini tidak serta-merta harus bagaimana dan segala macam. Perlu waktu untuk mengambil keputusan.
mau tidak mau, kalau memang harus diberangkatkan jemaahnya dengan pesawat direct, ya harus ada tambahan biaya yang resikonya cukup lumayan tinggi karena membatalkan, karena dibatalkan atau di-refund, belum tentu kembalinya di saat yang sama, bisa 2 minggu kemudian, sehingga perlu harus ada uang segar yang bisa harus membeli tiket baru agar bisa keberangkatan dengan pesawat direct. Untuk yang pesawat direct masih belum ada halangan. Mereka tetap berangkat sampai hari ini. Namun untuk yang pesawat transit, mereka selalu mengevaluasi setiap hari dan mereka akan beritakan apakah sudah dibuka atau masih ditutup. Sampai saat ini sepertinya masih ditutup karena banyak teman-teman di grup asosiasi saya bergejolak mengenai pertanyaan bagaimana memulangkan dan memberangkatkan serta menyiasati bagaimana harga akomodasi yang sudah dibayarkan maupun airline yang sudah dibayarkan, baik itu masih uang muka maupun sudah pelunasan. Karena kalau yang tinggal berangkat 1-2 hari kan tentunya sudah lunas semua. Nah ini jadi kendala buat teman-teman. Namun memang terus terang pengalaman pandemi COVID kemarin yang lalu, di mana 2 tahun kita tidak beroperasi sama sekali, dan kita punya jemaah yang tertunda untuk diberangkatkan, terutama umroh. Akhirnya kami memberangkatkannya di tahun 2022. Ya ada yang memang bisa direct langsung seluruh jemaahnya diberangkatkan, ada juga yang mencicil supaya jemaahnya didampingi oleh jemaah baru. Nah di kami di Patuna kami sisipkan jemaah yang lama yang tertunda dengan jemaah baru yang berangkat di tanggal-tanggal tertentu, kita bagi tanggalnya dan sesuaikan juga dengan paket-paket harganya. Karena kalau tidak bebannya terlalu berat, tidak ada subsidi dari umroh yang memang baru gitu ya. Perang di Timur Tengah bukan persoalan peta politik belaka, namun juga berdampak ekonomi global. Amerika Serikat memang sudah menyerukan masa 4 pekan untuk melancarkan agresi militer ke Iran. Ini jelas bukan waktu yang singkat untuk merasakan dampaknya. Metro TV